adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan, kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan hanya bisa menuntun tumbuh dan hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, inilah tujuan pendidikan, menuntun segala kodrat. Makna daripada kodrat ini adalah ketentuan yang sudah dibawa anak, yaitu kemampuan yang sudah dimiliki anak masing-masing. Kita ketahui bersama bahwa kemampuan yang dimiliki anak-anak itu berbeda, tidak ada yang sama. Ada yang tinggi kemampuannya, ada yang sedang, bahkan ada yang rendah. Nah, dari hal itu kita hanya mampu menuntun mereka bagaimana mempersamakan kemampuan mereka walaupun berbeda secara alamiahnya. Itulah menuntun kodrat anak sesungguhnya. Jadi tugas kita sebagai pendidik menuntun mereka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada anak, karena pada saat ini dasarnya guru adalah mengabdi kepada anak. Artinya guru itu hanya memfasilitasi anak bagaimana supaya mereka mampu belajar dengan variasi IQ yang berbeda-beda. Oke, budaya positif. Kita bicara budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif? Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang maksud dengan budaya positif. Maknanya apa? Kita menciptakan suatu nilai-nilai keyakinan atau bahkan bisa menjadi suatu kebiasaan bagi anak didik. Misalnya contohnya budaya positif, setiap kita masuk ke lokal kita pasti akan memulai dengan ucapan salam. Itu merupakan salah satu contoh budaya positif, dan itu sudah menjadi suatu kebiasaan. Dan di akhir setiap pelajaran kita menutup dengan doa. Itu merupakan suatu budaya positif. Nah, jadi suatu kegiatan seperti itu merupakan suatu keyakinan bahwa bagi anak didik dan bagi kita itu merupakan suatu yang baik dan wajib dipertahankan terus dan dijalankan terus bagi anak didik. Nah, baru kemudian kebiasaan di sekolah berpihak pada murid agar mereka berkembang menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan tanggung jawab. Nah, hal ini tidak hanya sekedar dari pembukaan atau penutup pembelajaran saja, tetapi kegiatan-kegiatan yang lain. Contohnya seperti sebelum kita mulai pelajaran, biasanya kita akan melakukan sebuah kegiatan-kegiatan untuk pemanasan, atau kita membawa anak-anak ria atau segala macamnya. Nah, untuk menumbuhkan semangat anak-anak itu, itulah yang perlu kita kembangkan sebagai seorang guru. Kita tidak hanya sekedar masuk langsung buka pelajaran apa, ada perlu hal-hal yang perlu kita tumbuhkan kepada anak didik agar mereka menjadi terbiasa ketika menerima pelajaran, mereka semangat. Walaupun dari rumah kadang mereka mungkin ada masalah atau segala macam, tapi ketika kita motivasi mereka untuk selalu ceria di kelas, insyaallah pelajaran dapat kita berikan dengan baik. Konsep utama budaya positif: perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, restitusi posisi kontrol guru, segitiga restitusi. Nah, kita lihat ya. Nah, ini yang pertama, perubahan paradigma. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan positif, aman dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, menciptakan dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Maksudnya begini, Bapak Ibu. Dalam membangun budaya positif
boleh membujuk, menghadir, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengguliti, bahkan menawari Anda uang agar bisa bersedia membuka kepala tangan Anda. Maksudnya dari peraturan itu apa? Nah, ilusi di situ bahwa guru mengontrol murid, bahwa semua pengajaran positif efektif bermanfaat. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi makna dari permainan tadi itu, guru bisa memberikan kontrol tersendiri bagi dirinya sendiri, menguatkan positif efektif yang bermanfaat, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat berkarakter ketika kita menerima kritikan dari orang, kita menjustice orang segala sesuatu yang bersalah, itu bisa menguatkan karakter kita. Nah, oke. Nah, merdeka. Ini pendapat daripada Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya apa? Tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap, membuat, memerintah diri sendiri. Itu makna merdeka dari Ki Hajar Dewantara. Artinya tidak terlepas dari, kita terlepas dari perintah, artinya dari suruhan, dari intimidasi dari orang lain, tetapi kita juga mampu membuat, memerintah diri sendiri. Kita mampu bebas untuk berekspresikan segala sesuatu yang kita mampu dari diri kita sendiri tanpa harus diperintah orang lain. Disiplin positif. Ini kembali kepada disiplin positif. Apa makna disiplin? Dalam budaya kita, makna kata disiplin maknanya menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu makna disiplin. Disiplin artinya patuh. Kalau biasa kita apa disiplin? Disiplin itu patuh, taat. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Makna disiplin itu adalah belajar. Mengapa bisa dihubungkan dengan makna belajar disiplin itu? Karena disiplin itu dikembangkan ketika kita mau belajar membiasakan segala sesuatunya agar tercipta menjadi suatu kebiasaan yang positif bagi diri kita. Maka diawali dengan belajar. Belajar bagaimana? Belajar membiasakan disiplin yang positif. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol, menguasai diri untuk memilih tindakan mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, disiplin itu tumbuh dari diri kita sendiri tanpa harus menunggu perintah orang lain. Sekalipun perintah disiplin itu terbuat dari sebuah aturan tertulis atau terbuat dari aturan lisan, tetapi tanpa kontrol dari diri kita sendiri, tanpa kesadaran dari kita sendiri untuk menguasai diri kita sendiri untuk menciptakan belajar disiplin, itu juga mustahil. Biar sebesar apapun tulisan atau bacaan ataupun sebuah perintah, tanpa dari diri kita sendiri, itu juga mustahil. Maka di situ adalah menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Disiplin positif. Salah satu cara menerapkan disiplin positif tanpa kekerasan dan ancaman yang di dalamnya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Ini mengacu pada pembelajaran. Disiplin itu biasakan antara guru dan murid menjalin komunikasi yang baik dan melakukan praktik positif di sekolah dengan kegiatan-kegiatan praktek ataupun yang lainnya. Oke. Nah, ini kebutuhan manusia, dasar manusia yang ada pada manusia itu sendiri. Setiap orang berbeda. Kita harus memahami pandangan orang lain mengenai dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Ya, setiap kita pasti memiliki perbedaan, bapak dan ibu. Mungkin ibu Kiki suka dengan warna hijau, Ibu Deli suka dengan warna merah, Bu Yuni suka dengan warna merah. Itulah perbedaan-perbedaan yang ada pada setiap manusia. Jelasnya setiap manusia itu tidak ada persamaan di antara kita semua. Namun semua kita pasti memiliki sebuah kebutuhan
salah satu murid di kelasnya Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali minta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan seperti itu? Nah, kalau kasus seperti ini kita jumpai, apa kira-kira tindakan kita? Ini ada anak, namanya Doni. Nah, beberapa anak di kelas 2 telah datang padanya dan mengeluh. Istilahnya datang kepada kita, mengeluh. Ini kalau bahasa kita ini apa? Memeras namanya. Nah, memeras, mengambil bekal makan siang anak-anak itu secara paksa. Nah, jika kita menghadapi situasi seperti ini, kira-kira kalau boleh saya bertanya, apa yang Ibu lakukan? Pendekatan. Oke. Ya, bertanya pada siswa yang bernama Doni ini, apa yang menyebabkan dia melakukan hal itu? Oke, ya. Ada kira-kira apa alasan lakukan dia? Jadi pendekatan, kita panggil anaknya, kita tanya kenapa dia melakukan hal seperti itu. Oke, baik. Ya, sebenarnya itulah hal yang positif. Kita tidak harus mengedepankan situasi yang buruk. Walaupun tindakan seorang anak itu buruk, tetapi kita mengedepankan budaya positif, hal-hal yang baik dengan cara ya seperti disampaikan oleh Ibu Suci tadi. Kita akan memanggil anak itu dengan baik. Kita pertanyakan, mungkin bisa jadi ada permasalahan yang dia hadapi sehingga dia melakukan hal tersebut kepada anak yang lain. Nah, ini dia dalam konteks penerapan disiplin positif. Di sini bisa jadi sebab Doni itu melakukan hal seperti itu. Yang pertama, bisa jadi Doni itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Bisa jadi seperti itu. Nah, karena hal seperti itu, bisa jadi nanti teman Doni itu jadi perhatian atau kasihan terhadap si Doni. Itulah hal positif yang harus kita lakukan. Tidak harus kita menghukum anak itu langsung atau semacamnya. Kita pertanyakan apa permasalahannya. Sama dengan kalau kita berberita ada orang mencuri makanan, ada orang copet, kita tidak tahu di sebalik itu mereka sebenarnya melakukan itu kenapa. Bisa jadi seperti banyak-banyak kasus yang pernah terjadi di Rokan Hilir, seorang suami mencuri ke tetangganya karena sebab karena untuk mengatasi biaya istrinya yang sedang di rumah sakit lagi mau melahirkan. Kita tahu, tapi sekilas pandang mungkin kita tahu itu adalah sifat yang negatif, mencuri. Padahal dia mencuri itu karena ada sebab hal yang betul-betul mendesak dia, kan? Nah, jadi dengan kita bertanya kepada Doni itu, di situ kita melakukan sumpah bahwa sebenarnya si Doni itu lapar dan orang tuanya tidak pernah disempat untuk menyiapkan sarapan untuk dia membawa bekal ke sekolah. Nah, baru kemudian kita bisa menjelaskan kepada anak-anak yang lain. Nah, dengan penjelasan kita, maka bisa jadi temannya nanti akan merasa kasihan atau perhatian kepada Doni. Nah, bisa jadi Doni hanya iseng saja karena senang lihat wajah temannya yang kesal. Ada faktor anak itu suka mencagil kata orang. Itu bisa jadi. Baru Doni merasa senang karena temannya jadi takut dan menurut keinginannya. Kenapa? Karena mungkin sifat Doni ini ada sesuatu kekuatan yang mungkin dia merasa bahwa dia memiliki suatu keyakinan kekuatan orang lain tidak akan bisa melawan dia atau menandingi dia. Itu. Baru Doni merasa bosan karena selalu dibekali dengan makanan sama atau disebut dengan freedom. Mungkin ketidakmampuan orang tuanya bisa jadi bekal yang sering Doni itu aja sehingga anak menimbulkan bosan dengan sifat seperti itu, dia mengambil makanan kawannya yang lain. Nah, hukum dan sanksi konsekuensi. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak terdiam diri dan menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup,
hukuman atau konsekuensi. Mengapa? Nah, ini ada sebuah kasus anak namanya IPA. Dia tidak menguasai pelajaran matematika. Nah, ini kita tidak tahu sebab apa jelasnya. Dia tidak menguasai pelajaran matematika. Nah, pada saat langsung belajar, tiba-tiba Pak Seno ini memberikan pertanyaan kepada dia. Karena tiba-tiba mendengar nama dia disebut dan disuruh, dia jadi grogi atau gugup sehingga di situ buku jatuh ya. Tiba-tiba menjadi ketika dia mengambil buku itu dia jadi gagap, tidak bisa berbicara apa-apa gitu. Jadi sehingga kawannya tertawa satu kelas. Yang jelasnya kalau secara kita pribadi kita kan malu, apalagi kalau udah kita SMP atau SMA, kita masuk mindernya kuat atau malu kita jadinya karena peristiwa itu. Dan yang parahnya lagi, Pak Seno ini memanggil IPA ini ke depan, diberi hukuman di depan kelas, dipegang ujung hidung. Nah, jadi dari kasus ini, berdasarkan kurikulum merdeka yang kita terapkan pada saat ini, apakah Anda setuju dengan sikap Pak Seno itu terhadap IPA? Dengan sistem pelajaran kurikulum merdeka yang kita terapkan sekarang ini, apakah yang dilakukan Pak Seno itu pikiran tepat nggak untuk si IPA itu? Ya, jelasnya pertama kita tidak setuju. Kenapa? Kita kembali tadi kepada dasar manusia tadi yang dimiliki kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia sama halnya dengan belajar. Ketika anak didik itu pasti memiliki kemampuan berbeda. Anak A mungkin dia lebih senang kepada pelajaran IPA, di pelajaran lain dia menurun. Sementara si anak B dia suka matematika, tetapi pelajarannya lain juga dia tidak mampu. Ada anak dua pelajaran dia mampu, pelajaran lain dia tidak mampu. Seperti jadi ada variasi anak-anak didik itu. Namun dalam hal itu kita sebagai seorang guru disitulah kita memegang kontrol. Dalam arti mengontrol anak-anak bagaimana mampu menjaga anak-anak itu sesuai dengan kemampuan mereka miliki, bukan harus menghukum seperti yang dilakukan oleh Pak Seno ini. Nah, jadi yang dilakukan Pak Seno ini merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi. Hukuman. Konsekuensi itu bisa terjadi apabila ada sebuah aturan bagi yang tidak bisa menjawab pelajaran matematika, kemudian menjadi sebuah aturan akan diberikan hukuman. Itu adalah konsekuensi yang harus kita jalani. Maka ketika orang tidak bisa menjawab pelajaran matematika akan dihukum. Tapi ketika secara spontan itu terjadi, itu merupakan suatu hukuman. Nah, dalam penerapan pelajaran ini kita tidak bisa memberikan hukuman hal-hal yang mampu menyudutkan anak. Tetapi kita harus melihat dari sisi lain apa sebenarnya yang dimiliki atau kemampuan yang dimiliki lebih daripada IPA ini. Nah, jadi dari hal tersebut itulah yang perlu kita lakukan. Nah, ini ada hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Ya, berarti ini adalah hukuman. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Ya, itu sama-sama kita tahu bahwa itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar adalah konsekuensi. Ya, setiap kalau kita lakukan tanpa sengaja di meja kita ya harus dibersihkan tanpa harus perintah, tanpa diberi perintah. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya, hukuman karena sifatnya ada diberikan. Kalau dia konsekuensi itu adalah sesuatu yang timbul dari kita sendiri. Ketika kita meletakkan dari meja, maka spontanitas kita lakukan pembersihan.
kemungkinan murid marah dan mendengar atau bersifat agresif bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mengejar bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu akan membawa kendaraan tersebut dengan paku. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang sering kita dengar atau terkadang kita menyampaikannya kepada anak didik, sehingga sebenarnya kalimat-kalimat seperti ini di dalam penerapan kurikulum mereka itu bisa menimbulkan jiwa-jiwa negatif bagi anak. Bisa jadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Anak itu terkadang jengkel tapi tidak dilampiaskan di hadapan kita. Bisa jadi ya seperti tadi memukulin coret atau dikoyaknya atau ke tempat-tempat yang lainnya. Oke. Baru membuat merasa bersalah. Ini sudah pasti. Kita selalu menjustis anak dengan sifat bahwa dia merasa bersalah. Sebenarnya itu tidak boleh. Ya. Oke. Kita lanjutkan, teman. Nah, posisi kontrol. Di sini yang paling baik, teman. Anak didik itu harus sebenarnya bukan antara guru dan murid, tetapi anak didik juga harus dijadikan teman. Teman dalam arti agar anak didik itu akrab. Ketika apapun masalah mereka hadapi, apapun yang mereka kerjakan, itu dekat dengan kita. Sehingga murid merasa senang dan akrab dengan guru. Inilah termasuk dampak yang positif. Maka kita sebagai guru bukan selalu memberikan hukuman atau memberikan suatu pernyataan-pernyataan yang bisa membuat anak berontak, tetapi bagaimana supaya anak bisa menjadi selain murid tetapi juga menjadi teman. Maka ada perlu beberapa kalimat yang harus kita perbaiki dalam hal mengajar. Oke, jadi langkah-langkah restitusi. Ini 9 ciri restitusi. Bisa ibu lihat sendiri di depan. Oke. Ini ada video cuma jadi nggak bisa pula dibuka ini. Oke. Jadi pada intinya kegiatan keyakinan kelas ataupun positif itu adalah sesuatu budaya yang harus dilaksanakan sebaik mungkin dengan menumbuhkan keyakinan-keyakinan kepada anak, baik dari diri kita sebagai guru maupun anak didik itu sendiri. Itulah keyakinan yang harus budaya positif yang kita tumbuhkan di sekolah, terutama pada kegiatan kurikulum merdeka ini. Kita perhatikan perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai keyakinan yang telah disepakati atau dituju. Kesediaan